Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik sama Stan di sini, dan hari ini 30 Oktober ya, nggak kerasa satu hari lagi kita udah sampai di penghujung bulan. Hari ini bacaan Injilnya dari Lukas 13, 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang-orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, 2 poin seperti biasa. Hari ini poin yang pertama adalah, ini sebenarnya ayatnya ini kiasan teman-teman. Ada makna mendalam yang terkandung di dalamnya, dan Tuhan Yesus itu mau menceritakan tentang sesuatu. Sebenarnya sesuatu apa, yaitu tentang bagaimana dia menceritakan perjalanan penyalipannya dia. Ya, tapi kalau kita bahas itu bakal lumayan lama, nggak renungan singkat, tapi jadinya ya renungan harian pada umumnya ya. Jadi poin yang pertama teman-teman ya, intinya Yesus itu diberitahu sama orang Farisi. Awalnya orang Farisi ini kan membenci Yesus ya, dia maksudnya ingin mengusir Yesus juga gitu ya, atau ingin membunuh Yesus. Tapi ini ada yang malah dalam tanda kutip membantu Yesus, memberikan informasi, hati-hati loh, Raja Herodes itu mau membunuh kamu gitu ya. Nah, terlepas kita nggak tahu kebenarannya, apakah si orang Farisi ini memang pengen mengusir Yesus atau malah dia ini memang baik kepada Yesus. Tapi poinnya adalah Yesus bilang maksudnya mengabaikan hal itu gitu ya, karena Yesus pengen menyembuhkan atau melakukan terus pelayanannya dia. Nah, poinnya adalah, pernah nggak teman-teman di dalam kehidupan kita mengalami hal yang sama? Kita sedang melayani, ternyata ada gangguan. Bahkan tanda-tandanya itu adalah seperti ini teman-teman. Orang yang biasanya jahat sama kita tiba-tiba baik sama kita. Jadi seolah-olah kan kayak kita nih, oh iya gitu ya, nasihatmu baik. Tapi nasihat itu seperti decoy atau jebakan gitu. Bukan jebakan ya, pengalihan gitulah ya. Sehingga kita nih tidak fokus lagi ke pelayanan. Nah, jadi hari-hari ini ada nggak distraksi atau decoy tadi yang membuat kita tuh nggak fokus ke pelayanan kita? Gitu. Jadi komitmennya apa? Yang pertama, kita cek distraksi apa yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama. Dan setelah kita tahu, kita alihkan distraksi itu dan kita tetap melayani. Di sini Yesus bilang dia akan tetap melakukan mujizat, pengusiran setan, penyembuhan orang, dan tetap terus mewartakan kabar baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, sebenarnya ini juga tentang penyalipan teman-teman, tapi ya kita ngeliat lagi aja seperti ini poinnya ya. Di situ Yesus berkata di 34 dan 35, Yesus itu pengen tempat pelayanan atau areanya atau umatnya itu dilindungi oleh Tuhan. Tapi ternyata ada orang yang tidak mau menerima keselamatan itu ya. Jadi poin yang kedua, pelayanan kita itu bukan berdasarkan hasil. Nah, ini kalau yang saya dapat ya, walaupun ini secara eksposisi lebih dalam daripada ini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada waktu bisa diramesin atau direnungkan lagi ya. Tapi kembali lagi ke poinnya adalah, pada saat kita melayani dan ada halangan tadi, kemudian kita tetap terus maju,
Walaupun toh kita sudah maju melayani, ternyata nggak semua orang itu satisfied, nggak semua orang itu support, nggak semua orang itu suka dengan pelayanan kita. Akan ada kalanya di mana orang itu, kita ini mau baik, tapi orang itu nggak mau kita baikin. Ya apa yang kita lakukan teman-teman? Apakah kita marah atau kita ayo sudahlah gitu? Kalau saya ngelihat dari kacamatanya Yesus, ya Yesus tetap menegur ya kan, tetap menegur tapi tidak menghentikan pelayanannya. Itu ya poin yang paling penting. Jadi poin dari pelayanan adalah bukan hasilnya. Sungguh nih ya. Saya pernah jadi ketua salah satu retreat teman-teman ya. Wah, ini kok saya diinfo dari koordinator bagian peserta gitu ya, koordinator semacam sekretariatnya lah. Bro, ini pesertanya belum terlalu banyak. Targetnya berapa? Targetnya 100 misalnya. Pesertanya baru 30% lah, 30 orang. Jadi saya bilang, pelayanan ini bukan dilihat dari seberapa banyak pesertanya. Bukan juga dilihat dari seberapa baik atau enggaknya, keren atau enggaknya hasilnya. Tapi karena pelayanan ini untuk Tuhan, bahkan kalau memang peserta retreat itu hanya 1 atau 5 orang, ya itu tetap sukses. Tetap sukses, tetap oke. Karena indikator kesuksesan sebuah pelayanan bukan terletak pada hasilnya saja. Ya hasil itu penting buat evaluasi. Tapi yang lebih penting apa? Bagaimana Yesus dihadirkan di dalam acara itu. Bagaimana hadirat Yesus pribadinya sungguh hadir, sungguh merubah ya. Orang-orang sungguh menjamah orang-orang yang mengikuti itu termasuk panitianya. Jadi menurut saya hasil ini bukan di ranahnya kita. Pelayanan kita manusia bukan dari hasilnya. Karena kalau hasilnya jelek dan kita fokus pada hasil itu, kita akan menjadi pribadi yang kecewa. Tapi kalau kita juga fokus ke hasilnya dan ternyata hasilnya baik, kita menjadi pribadi yang sombong. Ini loh karena aku acaranya berhasil, ini loh karena aku acaranya keren, sukses. Nah Tuhan mau kita gak terjebak di dalam hasilnya. Karena akan ada orang yang kita layani belum tentu oke dengan pelayanan kita. Tapi apakah itu menghentikan langkah kita? Tentu tidak. Tuhan melihat hati kita, hati yang mau melayani, dan itu lebih dari cukup. Bahkan di firman Tuhan berkata 2-3 orang, kan dikit doang, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan gak pernah lihat jumlah saja, tapi lihat kualitas. Dia butuh hati kita. Itu aja teman-teman, 2 komitmen dari saya hari ini. Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik selanjutnya ya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.